Ada cerita, ada seorang ibu-ibu, karena sudah muak dia mengobati anak itu muncul nazarnya. Nazar ini hukumnya makruh, membayarnya wajib. Katanya, ya Allah, kalau sembuhlah anakku ini, ya Allah, sedekah aku sama pimpinan setan di komplek nih. Sedekah dia sama pimpinan setan, ketua setan. Alhamdulillah sehat anaknya, Pak. Tapi bukan karena nazarnya itu. Nazarnya itu nyeleneh, Pak. Karena kasih sayang Allah, sembuh kata Allah ya sembuh, alhamdulillah. Masalahnya nazar harus dibayar. Lalu dia pun cari, manolah pimpinan setan. Tidak dapet, Pak. Lalu ditanya sama orang tua di situ. Orang tua itu kan sampai awak bertanya. Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Itu kata orang Sumbar, ya enggak? Yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Orang tua. Bertanya sama orang tua di kampung, Pak, saya dah salah nazar nih, kata ibu. Ngapa? Karena saya sudah sering mengobati anak tidak sembuh-sembuh. Saya bernazar, mudah-mudahan anak saya ini sembuh. Kalau saya sembuh, sembuh ya Allah, saya sedekah sama pimpinan setan di komplek ini. Kampung awak ini. Permasalahannya kini mana pimpinan setan, ketua setan. Kata orang tua ini tidak payah. Kau berdiri saja di depan pintu masjid. Kau tengoklah siapa yang selalu terlambat datang dan selalu cepat pulang. Sedekahlah kepadanya, katanya. Kalaunya lah ketua setan itu. Makanya hati-hati, Pak. Jangan langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana bisawmi litaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang dijanjikan Rasul kepada kita setiap hadir di rumah Allah, duduk di dalam majelis ilmu. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum itu, kata Rasul, di salah satu rumah Allah. Sekarang kita sudah berkumpul dan berkumpulnya di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, disampaikan ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Bila empat ini kita lakukan, empat kita dapatkan. Kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah. Satu, turun ketenangan di hati mereka. Jadi kalau terlalu risau dan galau menghadapi dunia ini, sering-seringlah duduk di rumah Allah. Hadirlah di dalam majelis ilmu. Duduklah elok-elok, tengoklah ke ustadz dan sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak, nantilah itu. Yang penting Bapak Ibu mengangguk. Karena itu yang diajarkan. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, kata Rasul, jangan engkau persulit. Gembirakan hati orang, jangan ditakut-takuti. Salah satu menggembirakan orang yang bicara dengan awak, tengok kepadanya. Dan sekali-kali anggukkan kepala. Walaupun jangan terkecoh dengan penampilan. Angguk ada 4 macam. Satu, angguk paham. Yang kedua, angguk berbasa-basi. Nampak kanan mengangguk, kiri mengangguk, awak yang tidak mengangguk. Lalu dia mengangguk-angguk. Dan yang ketiga, angguk menahan kantuk. Tidur yang paling enak itu tidur yang dilarang. Di mana tidur dilarang? Di dalam majelis ilmu. Secara umum tidur tidak dilarang. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu sebaik-baik istirahat. Tapi kalau sesuatu sudah dilarang, biasanya enak karena ada saham setan. Salah satunya dalam majelis ilmu nih, Pak. Kalau tak percaya, cobalah. Cobalah Bapak tundukkan kepala, pejamkan mata. 5 menit lewat tuh, Pak. Insya Allah lewat. Tapi kami ustadz nih tidak boleh marah.
Bersyukur kami Bapak Ibu mau duduk dalam majelis ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau tinggal keluar semuanya, siapa yang akan mendengarkannya? Ya enggak kan, Pak? Bersyukur saya Bapak Ibu. Perangai jamaah ini Bapak Ibu sebanyak yang hadir. Perangainya itu annasu ajnasu. Sebanyak yang hadir itulah perangainya. Ada yang kadang-kadang begitu mulai ceramah, ditampakkannya kantuknya itu. Baru assalamualaikum pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya waalaikumsalam. Itu kalau tidak kuat-kuat mental, hilang bahan ceramah dibuatnya. Ada pula yang sibuk menengok jam. Sebentar-sebentar nengok jam. Pada Ustadz baru 5 menit mulai. Sebentar-sebentar nengok jam. Saya tidak marah Bapak Ibu menengok jam. Itu hak Bapak Ibu. Silakanlah. Tapi kalau bisa, janganlah menengok jam sewaktu awak. Sewaktu Ustadz menengok awak. Tersinggung Ustadz dibuatnya. Umpamanya yang sebelah kanan nak menengok jam, tengoklah. Sewaktu saya menengok ke kiri. Tengok. Yang tak lomaknya Bapak Ibu, awak menengok ke beliau, beliau menengok ke jam. Lalu ditengokkannya ke Ustadz. Saya tidak akan turun, Pak. Percayalah. Saya ini sudah kebal masalah itu tuh, Pak. Semuanya keluar masjid saya tetap ceramah sesuai dengan permintaan panitia lebih kurang 30 menit. Jadi angguk itu enak, yaitu angguk menahan kantuk. Yang keempat, yang terakhir bukan selesai ceramah, ini baru mulai. Kadang-kadang ada mendengar terakhir itu senang hatinya, berarti tidak ada lagi ini. Yang keempat itu angguk bikin rencana. Walaupun dia mengangguk-angguk, belum tentu paham. Dia sedang menyusun rencana. Tapi saya tetap berbaik sangka. Bapak Ibu mengangguk sedang memahami yang sedang disampaikan. Kaum muslimin, kita disuruh beribadah oleh Allah. Suruhan itu bisa ditengok dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, beribadah kalian kepada Allah. Jadi ibadah ini memang mutlak perintah Allah. Baik dengan cara yang diwajibkan atau dengan cara yang disunatkan. Baik ibadah itu sendirian saja atau berjamaah. Baik tampak atau tersembunyi. Baik ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah lisaniyah, ibadah lisan. Ibadah jasadiyah, ibadah jasad. Ibadah maliyah, ibadah harta. Apapun jenis ibadah tersebut, mutlak perintah Allah. Cuman masalahnya, afdol tidaknya ibadah yang kita lakukan dalam arti besarnya pahala yang bakalan diterima atau tidak. Bahkan diterima atau ditolaknya ibadah tersebut dipengaruhi 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah ibadah itu dipengaruhi oleh cara orang itu melakukannya. Semakin elok caranya, insya Allah makin banyak pahala. Karena cara akan menentukan hasil. Jadi jangan terlalu memikirkan hasil, pikirlah proses, pikirlah cara. Hasil itu tidak akan membohongi proses. Elok cara, insya Allah elok hasil. Contoh, 2 orang melakukan ibadah yang sama, umpamanya sholat 5 waktu. Setelah mereka selesai melakukan sholat, ternyata hasil akhirnya beda, Pak. Yang satu dapat surga Firdaus, yang satu dimasukkan ke neraka Wa'il. Padahal sama-sama sholat. Kenapa beda? Karena beda cara. Sebab kalau cara beda, hasil pasti beda. Yang satu sholat, usuk, tertib, teratur, tomakninah, pada aflahal mu'minun. Allazina hum fi sholatihim khasi'un. Beruntung orang mukmin. Siapa mereka? Yang husuk dalam sholat. Cara berdirinya elok. Elok itu bukan diukir. Sesuai dengan cara yang dicarakan Rasul. Solu kama ro'aitumuni usolli. Berdiri itu elok. Semangat. Iza kumta fi sholatika fa sholla sholatal muwadda, kata Rasul. Kalau kau berdiri sholat, jadikan berdirimu itu seakan berdiri terakhirmu. Memangnya zuhur besok ada jaminan berdiri lagi, Pak? Tidak ada jaminan. Banyak orang meninggal dunia tanpa harus permisi sama awak. Semangat.
Mengangkat tangan itu elokkan sesuai dengan cara yang dicarakan Rasul. Contoh, saya tidak mengajar Bapak Ibu cara mengangkat tangan. Mengulang-ulang kaji kau Pak. Berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuk. Apal kaji dek diulang, pasarnya jalan dek ditempuh. Mengulang kaji. Allahu Akbar di bawah daun telinga. Atau sejajar dengan bahu. Boleh pilih. Sini boleh, sini boleh. Yang tak boleh kata Syekh Jibrin terlalu tinggi. Allahu Akbar. Atau terlalu rendah. Allah. Oh, mentang-mentang pimpinan. Main kode aja semuanya. Allah. Ditempeleng malaikat, iyo bego bapak. Kata malaikat. Elok kan, Pak. Jadi jangan tersinggung pimpinan. Mohon maaf ini. Elok. Kan meletakkan tangan elok. Pokoknya sesuai dengan cara yang disyarakan Rasul. Ruku, turun lutut dulu boleh. Baru tangan. Tangan dulu boleh. Baru lutut. Tidak usah diperbesarkan ini masalahnya. Yang tak boleh Ustaz kepala dulu. Itu tidak boleh. Elok cara surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Yang satu solat juga. Cara berdirinya sajalah muak malaikat menengoknya. Wa wailul lil musallin. Neraka wail bagi yang solat. Alladzina hum an solatihim sahun, lalai. Termasuk lalai cara. Matul limawat. Badan bungkuk sabut. Muangkek tangan untuk orang sakit 3 bulan. Tak bertenaga, tak berselera. Allah. Muak malaikat ni. Menggeleng pula Pak. Kata malaikat, oh kau tempeleng bagaimana kata. Elokkan cara menentukan hasil. Istighfar awak. Secara umum istighfar ini menggugurkan dosa. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Orang yang terlanjur berbuat dosa menganiaya dirinya sendiri, dia ingat kepada Tuhan lalu dia memohon ampunan, kata Allah, beristighfar, Allah ampuni. Cuman kata Ali bin Abi Thalib, karena sahabatlah yang paling pandai menerjemahkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar yang kayak mana? Istighfar yang benar caranya. Kebayang dia dosa. Astagfirullah. Ngapolah hamba mencokik bini itu malam tadi. Ya Allah, astagfirullah. Umpama ini ya. Astagfirullah. Ngapolah hamba meracuni ibu mertua itu dengan kopi sianida. Astagfirullah. Gugur dosa. Tapi kalau istighfar caranya salah, kan ada juga orang beristighfar sambil-sambilan, Pak, sambil memuap. Astagfirullah. Kata malaikat, bapak nesurang kan tidak usah dicatat. Jangan dicatat gua kata. Cara beda-beda hasil. Subhanallah itu tanaman surga. Menghapuskan dosa sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan, walaupun muhadis mengatakan dosa-dosa kecil. Cuman subhanallah yang kayak mana? Yang elok caranya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan yang dipotong 2. Tak sampai Allah. Apa kata malaikat? Ponik malaikat tu mendokekkan telinganya ke mulut apa tu apa nanti disebut. Apa nanti disebut? Tak boleh tak apa nanti disebut. Elok-elok apa? Kan cuma 33-nya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan dipotong. Alhamdulillah. Wah. Elok-elok. Tak mesti elok, tak mesti berleha-leha. Tak mesti berleha-leha, jangan pula berleha-leha. Subhanallah. Subhanallah. Itu kalau Isa subuh halam pulang boleh.
Jadi harus betul. Mendoa, wak betulkan cara ngangkat tangan gimana. Tinggikan sedikit, jangan diletakkan di atas paha. Ada orang mendoakan. Ayo, tak indahnya mendoakan. Ada juga yang diangkatnya tapi mukanya ke kawan. Jangan lupa beko ya. Jam 7. Jam 7 beko, jangan lupa. Simpang. Sampai biasa. Amin ya Bapak. Kaum muslimin, oleh sebab itu kuasai cara. Satu. Yang kedua, yang mempengaruhi afdol tidaknya ibadah seseorang itu adalah tempatnya. Walaupun dua orang melakukan sholat yang sama, caranya sesuai sunnah, diradar oleh malaikat itu di atas sama. Gerakan sama, tunduk sama, sujud sama. Tapi masih berbeda hasil. Kenapa? Tempat pelaksanaannya beda. Tempat mempengaruhi hasil. Si A ini sholatnya di masjid. Si B itu sholatnya di ruangan sana. Beda itu Pak. Kan ada mungkin yang sholat di ruangan tuh Pak. Mohon maaf ini jangan tersinggung Pak ya. Itu beda hasilnya. Walaupun sudah sama-sama selesai sholat. Hasil beda. Sebab dalam agama kita yang mulia ini, ada ibadah itu ditentukan tempatnya. Umpama, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tempatnya cuma satu, masjid. Sehingga para sahabat kalau Rasul sudah menyuruh ke masjid, tidak ada mereka di rumah. Mau jauh, mau dekat, kalau alasan hari ini awak jauh, sejauh apalah masjid dari rumah awak. Sekali berdiri awak nampak masjid. Sauban 1,5 jam baru sampai ke Masjid Nabawi, tidak tertinggal takbiratul pertama. Umum maktub 6 kekurangannya. Mungkin sudah pernah dengar ini, tapi ini mau ulang-ulang kaji. Tidak ada sama awak. 6 kekurangan umum maktub. 1, umum maktub buta. Alhamdulillah awak tidak buta. Orang buta itu hilang separuh kebahagiaan hidup. Rupanya bahagia itu separuhnya di mata nih Pak. Tak percaya, cobalah. Kerjakanlah sebuah pekerjaan tapi matu tuh. Makan matu ditutup. Berjalan matu. Hilang kebahagiaan. Coba nanti Pak keluar dari masjid. Pejamkan mata Pak. Insya Allah jangankan sandal kawan. Sandal ustaz pun dibawanya pulang. Kan itu lagu Roma tuh. Saya tidak menyanyi. Dah. Terangnya dunia. Deng, 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 deng. Tak dapat dipandanginya, indahnya dunia. Deng, 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 deng. Tak dapat dinikmatinya. Kan begitu orang buta, Pak. Terang bagi orang, gelap bagi dia. Indah bagi orang, suram bagi dia. Tanpa penglihatan, melalui hidup ini, tongkat yang di tangan. Menjadi teman abadi. Begitu derita. Saya beginikan mic ini supaya jangan muncul fitnah. Kan ada orang penyakit di hatinya, gila kan menyanyi itu dari kerojo Ustaz. Makanya daripada menuduh itu duduk di sini. Nasib orang buta hidup di dunia di dalam gulita. Dalam film apa tuh, Pak? Nah, ada dalam film Roma, ada tuh. Kaum muslimin yang berbahagia itu mata itu. Jadi sebenarnya ceramah yang paling enak, saya tidak menyinggung bapak-bapak di depan orang buta. Saya sering diundang orang buta, komunitas orang buta di Pekanbaru, Pak. Enggak ada yang cari buruk sama saya, Pak. Kalau awak ini kan masih ada yang mata tuh suruh. Kan ada orang mendengarkan ceramah, tapi bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Ceramah itu didengarnya, cuman dia cari mana yang salah. 10 disampaikan Ustadz, 9 betul, salah satu ini Pak sampai kiamat didiskusinya terus nih Pak. Sampai kiamat Pak. Di mana jumpa besok dengan kawan, Ustadz itu ceramah kemarin salah. Yang nomor apa? Yang nomor terakhirnya. 9-nya betul-betul, tapi yang satunya kan tidak lemah. Yang satu ini akan dicipta. Jadi ceramah di depan orang buta. Yang hebatnya lagi dia bisa menelepon saya lewat HP. Coba bayangkan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Berapa nomor Ustadz kata kawan di samping? Sekian. Mak. Bisa lah mencatat. Mencarinya macam mana gitu. Memperbaiki mic yang rusak. Semuanya termasuk menghidangkan minuman dan makanan saya. Luar biasa indra keenam. Sekarang umum maktum buta satu. Yang kedua tak ada penuntut.
Ia kalau buta ada penuntun, ini tidak ada penuntun. Yang ketiga, rumah jauh dari masjid. Yang keempat, melewati hutan kurma. Yang kelima, banyak hewan berbisa. Yang keenam, tua renta. 6 kekurangan Ummu Mahtum kata muhadis tentang Umi Mahtum ini tidak ada sama awak. Tua itu tidak sama dengan tua renta, Pak. Kalau tua, kok tua kok, Pak. Kok tua. Kok tua. Kalau tua renta itu manggeletek sadun. Kok tua. Lah butuh bentuk iko. Jauh rumah. Mengadu kepada Rasul. Dalam kondisi seperti ini, boleh tidak saya tidak datang ke masjid memenuhi panggilan azan itu? Boleh tidak datang? Kata Rasul, hal tastami'un nada'a. Apakah engkau mendengarkan suara azan? Naam ya Rasul, saya dengar. Fa'ajib, kau wajib mendatanginya. Nah, apa alasan awak besok di hari kiamat? Dengar tidak kalian azan, kata malaikat. Dengar, kenapa tidak datang? Nampak, jalan aspal. Tempat mempengaruhi. Usah lagi bapak ibu sudah sholat di masjid awak ini. Berniat saja keluar dari ruangan, dari rumah awak, sudah dapat pahala. Man kharaja min baitihi mutatahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwuduk, niatnya solat berjamaah ke masjid, pahalanya semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Itu baru menuju masjid. Belum tentu sampai. Jadi berwuduknya memang elok dari rumah. Bukan berarti dekat masjid tidak boleh berwuduk. Boleh. Kalau batal menuju masjid itu jangan balik ke rumah. Itu pula kalau juga pulang balik ke bapak ibu. Iya kalau sampai sekali dua kali. Kalau 8 kali baliknya. Iya kalau masjid awak dekat rumah. Kalau jauh saya nih batal umpamanya. Tentu pulang ke Panam. Kapan baru kemari? Asal baru sampai baru kemari bapak. Nah, jadi berwuduknya boleh juga di masjid. Pahalanya maksud. Apalagi sudah melangkah. Langkah yang paling baik bapak ibu hari ini langkah menuju masjid ini lah pak. Kalau langkah-langkah lain itu belum tahu, jangan-jangan muncul dosa. Kalau langkah menuju masjidnya setiap langkah dihitung oleh malaikat. Man roha ilal masjidil jama'ati fahutwatun tamhu sayyatan. Setiap langkah. Ini berdiri bapak, ini ruangan bapak nih. Yuk, masjid. Yuk. Kata malaikat. Ini tidak bohong loh. Man roha ilal masjidil jama'ati fahud watun tamhu sayyatan wahud watun taktubulahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Langkah pertama hapus dosa, langkah kedua ditulis pahala, langkah ketiga mengangkat derajat. Sahabat saking yakinnya dengan perkataan Rasulnya, ada riwayat mengatakan mereka mengecil-ngecilkan langkah, Pak. Supaya banyak hitungannya. Jadi beruntung sebenarnya rumah awak yang jauh dari masjid banyak langkah. Jangan jadikan jauh sebagai alasan. Dah banyak langkahnya itu. Berguguran dosa-dosa. Kalau begitu Pak Ustaz, rugilah kami yang dekat ke masjid. Saya dekat betul ke masjid Pak Ustaz. Tidak mesti pula tawaf 7 kali supaya banyak langkahnya. Tidak. Cepat datang. Berarti awak tetangga masjid. Lambat pulang. Yang payahnya sudahlah dekat ke masjid. Lambat datang, duluan pulang. Kan ada orang seperti itu. Sebelum takbir belum naik masuknya. Tunggunya dulu. Sudah takbir orang baru dia masuk. Begitu salam, tidak sempat doa lagi Pak, zikir. Langsung keluar. Ini perangai kurang elok. Kalau ada sama awak, tolonglah dirubah. Kalau awak dekat rumah masjid. Kalau bisa cepat awak datang sikit. Karena awak dekat masjid. Lambatlah pulang. Kalau memang terlambat masuk, lambatlah pulang. Bisa juga sedikit. Lambat datang, lambat pulang. Masih lumayan. Ini enggak. Lambat datang, capek pulang. Jadi ada cerita. Ada seorang ibu-ibu. Karena sudah muak dia mengobati anak itu muncul nazarnya. Nazar ini hukumnya makruh. Membayarnya wajib. Katanya, ya Allah, kalau sembuhlah anakku ini, ya Allah, sedekah aku sama pimpinan setan di komplek nih. Sedekah dia sama pimpinan setan, ketua setan. Alhamdulillah sehat anaknya, Pak. Tapi bukan karena nazarnya itu. Nazarnya itu nyeleneh, Pak. Karena kasih sayang Allah, sembuh kata Allah ya sembuh, alhamdulillah.
Masalahnya nazar harus dibayar. Lalu dia pun cari, manolah pimpinan setan. Nggak dapet dah, Bang. Lalu ditanya sama orang tua di situ. Orang tua itu kan sampai awak bertanya. Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Itu kata orang Sumbar, ya enggak? Yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Orang tua. Bertanya sama orang tua di kampung, Pak, saya dah salah nazar nih, kata ibu. Ngapa? Karena saya sudah sering mengobati anak tidak sembuh-sembuh. Saya bernazar, mudah-mudahan anak saya ini sembuh. Kalau saya sembuh, sembuh ya Allah, saya sedekah sama pimpinan setan di komplek ini. Kampung awak ini. Permasalahannya kini mana pimpinan setan, ketua setan. Kata orang tua ini tidak payah. Kau berdiri saja di depan pintu masjid. Kau tengoklah siapa yang selalu terlambat datang dan selalu cepat pulang. Sedekahlah kepadanya, katanya. Kalaunya lah ketua setan itu. Makanya hati-hati, Pak. Jangan langanan. Kaum muslimin, tempat mempengaruhi. Bapak ibu yang belum umroh, kalau ada uang, usahakanlah umroh. Mumpung masih muda dan sehat-sehat. Kenapa demikian? Di sana banyak tempat-tempat luar biasa. Kalau sekadar mengejar umrohnya kan cuma 1 jam putusnya, Pak. Umroh itu kan tawaf, sa'i, tahallul, selesai. 1 jam putus. Cuman masalahnya kenapa 6 hari di Madinah, 6 hari di Mekah? Ngejar tempat. Karena di sana banyak tempat yang luar biasa. 1 rakaat saja Bapak Ibu Masjid Nabawi itu sholat. Allahu Akbar. Sama dengan 1.000 rakaat di masjid yang lain. Tidak mungkin pula lah awak cuma 1 rakaat. Tahiyatul masjid saja 2 rakaat. Paling tidak 2.000 rakaat tuh Kecuali di Masjidil Haram kata Rasul dikalikan dengan 100. 100.000 rakaat. Apa tidak mau awak itu? Segagah-gagah awak Bapak Ibu, pergilah solat ke masjid. Usahakan 2.000. 1.000 rakaat sajalah, cobalah. 1.000 rakaat Pak ya. Gini dia datang 1.000 rakaat. Insya Allah begini dia pulang. Tapi kalau Bapak meragukannya, cobalah nih. Keritiang lutut itu diwakanya Pak. Usahakan 1.000 rakaat. Tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat. Kalau imam terlalu panjang berleha-leha, mengutuk jemaah pulang. Itu baru 11 rakaat. Bagaimana 1.000 rakaat? Mendoa di Bukit Sofa, mendoa di Bukit Marwah itu tak sama dengan mendoa di tempat lain. Tak sama dengan berdoa di bukit tinggi dan jauh di Mato, di bawah jam gadang, itu jauh bedanya. Oleh sebab itu satu, yang kedua tempat, yang ketiga yang terakhir. Afdol tidaknya ibadah yang kita lakukan, maka tengoklah waktu pelaksanaan. Walaupun cara sudah sama elok sesuai dengan yang dicarakan Rasul dalam berbagai bentuk ibadah. Tempat sudah sama tempat masjid, musola dan lain sebagainya. Tapi hasil akhir tetap beda. Kenapa? Waktu pelaksanaannya beda. Yang satu sholat di awal waktu, yang satu sholat di akhir waktu. Itu tidak sama hasil. Kenapa demikian? Waktunya berbeda. Waktu ini akan menentukan cara kerja dan hasil. Kenapa iblis itu sukses? Salah satunya itulah kuncinya. Sebelum dia diusir Allah, keluar kau dari dalam surga. Dia sudah berjanji, menggoda manusia itu. Keluar. Dijawabnya, ya Allah, kalau memang beginilah nasibku, pas awaknya nih, kasih aku waktu yang panjang. Kenapa yang dimintanya waktu, Pak? Karena waktu inilah kadang-kadang yang menyebabkan awak tidak sukses melaksanakan sebuah tugas. Kekurangan waktu. Nah, iblis itulah dimintanya. Nah, berarti waktu mempengaruhi cara kerja seseorang. Makanya orang yang sholat di awal waktu dengan di akhir waktu tidak akan sama. Ya Rasulullah, kata Abdullah ibnu Mas'ud, ayyul amalu ahabbu ilallah. Apa amal yang paling disukai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu. Cobalah tengok. Walaupun cara sudah terkuasai, tempat atau sarana pekerjaan sudah ada, waktunya kurang, tidak bisa selesai pekerjaannya. Waktu mempengaruhi. Berdoa elok Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu berdoa elok. Tapi kalau berdoa pada waktu yang sangat afdol, itu lebih cepat dikabulkan Allah. Mana waktu yang dikabulkan Allah? Salah satunya sesudah azan sebelum qomat. Kan ada waktu sedikit.
Kata Rasul dalam hadis sahih riwayat Muslim, la yaruddu doa, tidak akan ditolak doa bainal azani wal iqamah, sesudah azan sebelum qomat. Saat itu elok awak berdoa. Sesudah azan sebelum qomat elok awak berdoa. Daripada cerita kiri kanan, elok awak berdoa. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah 3 hal. Sudah sampai waktunya kan? Lama, jam lain sudah sampai. Nggak, iya serius. Ini jam ini agak dimodifikasi mungkin ya, pada belum lagi Ustaz. Serius nih Ustaz. Belum lagi. Nah, kalau belum saya tambah. Jangan pula nanti disebut Ustaz selesai mengerojuk-gerojukkan tugas saja. Nah, nanti kalau sudah muak angkat tangan Bapak. Dalam arti sudah sampai. Kalau belum saya tambah sedikit satu hadis. Tambah sedikit? Boleh. Nah, karena kita sedang berada pada waktu yang utama, maka isilah. Apa keutamaannya ini? Ini 3 ini tak ada di bulan lain, Pak. Itu masalah. Kalau adalah di bulan lain, boleh lawat lalaikan Ramadan ini. Kata Rasulullah, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak usah diragukan ini. Kata Rasul, "Iza ja'a Ramadhana futihat abwabul jannah." Tak ada di bulan lain. Datang bulan Ramadan ini hari kelima nih, Pak ya. Nah, sudah 5 hari nih pintu surga itu terbuka. Buka di sini menurut hadis ada 2, muhadis, ada 2 penafsiran. Pertama betul-betul dibuka sebagaimana dibukanya pintu di waktu pagi. Nah, hmm, hmm. Bunyi apa tuh Pak Ustaz? Bunyi pintu rumah orang kayu, Pak. Pintu rumah orang kayu itu kalau membukanya berdonyik bunyinya. Hmm. Kalau rumah Ustadz, saya tinggal di Perumnas, itu aja lah. Saya tinggal Perumnas, saya jujur saja Pak. Untuk apa orang miskin pura-pura kaya? Lebih baik orang kaya pura-pura miskin. Saya nomor 2 ini lah Pak, orang kaya pura-pura miskin. Nah, kalau rumah Ustadz, geruntang gitu lah. Saya tinggal di Perumnas, Pak. Perumahan tidak lunas-lunas. Kata orang BTN itu bangunan tidak normal. Wallahu alam lah ya. Nah. Ukurannya Pak Ustadz RSSS. S-nya 4 Pak. Rumah sangat sederhana sehingga selunjur pun tidak bisa. Ya. Jadi menyunjurkan kaki pun tidak bisa. Nah, keruntang. Kalau pintu surga itu betul-betul dibuka. Itu pemahaman pertama. Yang kedua pemahamannya, yaitu awaklah yang membuka pintu surga itu. Lewat amal-amal yang awak lakukan. Makanya pintu surga itu namanya amal. Tuh, babus sholat, ahli sholat di sini masuk. Babu royan, ahli puasa, babu siap di sini. Babu sodako, sedekah sini. Babu zikir, ahli zikir sini. Nih. Nah, kata Abu Bakar mendengarkan hadis, ini hadis. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada ndak orang dipanggil dari berbagai pintu? Karena sholatnya elok, sedekahnya mantap, zikirnya mantap. Nah, kata Rasul, ada ya Abu Bakar, dan mudah-mudahan engkaulah salah satunya. Jadi Abu Bakar itu orang yang dipanggil dari berbagai pintu. Orang pertama dijamin masuk surga kan Abu Bakar. Karena setiap Rasul bertanya masalah amal, Abu Bakar tampil. Abu Bakar ini tidak disuruh menjadi imam. Kenapa? Walaupun dia sahabat pertama. Karena kalau dia menjadi imam, saking husuknya tak terdengar bacaan. Yang terdengar adalah tangisnya yang menggelegak. Seperti air yang ada di sedang dalam masakan. Menggelegak. Itu husuknya Abu Bakar. Sampai ditegur oleh Rasul. Ya Abu Bakar, tidak ada orang yang tak berdosa di dunia ini. Menangis. Kalau bersedekah, Umar pernah nak mengalahkan Abu Bakar. Kali ini ku kalahkan Umar. Jadi kalau untuk pastabikul khairat boleh. Kalau kawan sudah 2 juz, kenapa saya tidak bisa? Umpamanya begitu. Bapak yakin ini, sudah ada yang 2 juz, sudah ada yang 3 juz. Mukanya kan nampak, Pak. Insya Allah lah. Kayak-kayaknya gitu. Tandanya kan banyak yang menguap itu karena banyak baca Quran dalam hari. Nah, kata Umar, kalahkan kali ini. Sedekahlah dia separuh hartanya. Banyak kan? Banyak. Ternyata Abu Bakar sedekah seluruh hartanya. Waktu ditanya, kalau begitu Abu Bakar apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Kata Abu Bakar, oh kalau mereka itu sudah kuserahkan kepada Allah dan Rasul. Tak sanggup awak seperti itu, Pak. Abu Bakar ini salah satu orang yang dipanggil dari berbagai pintu. Nah, sekarang introspeksi awak, introspeksi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, awak ini besok masuk pintu mana?
Tergantung amal awak hari ini. Mana yang prioritas. Saya solat Pak Ustaz. Kemarilah. Babus solat. Apa kata malaikat? Rencana awak nak masuk pintu iko. Memangnya solat macam mana? Alhamdulillah lah solat. Biar rambut tengok catatan apa. Nama siapa? Buka datanya. Oh iya Pak. Nak masuk Pak ya. Tapi kalau menurut catatan kok Pak, Bapak nak bisa masuk pintu ini. Kenapa? Wah, solat asar sampai maghrib, solat subuh dah jam 7. Itu pun laju-laju minta ampun. Tengok Pak. Nggak bisa masuk. Kalau begitu, saya bantu Pak. Coba pintu sana, silakan. Baiklah Pak atau mari atau Ibu. Bisa masuk pintu itu. Ibu, ini Babu Royan Ibu, babu puasa. Terus iya. Pak puasa dulu, puasa. Coba tengok. Nggak bisa ada Pak. Utang puasa beleyak-beyak Pak. Nggak pernah berbayar ada Pak. Main song-song apa aja nih namanya. Terlalu banyak Bapak buat pemutihan di sini namanya. Nggak bisa nih Pak. Nggak bisa. Ke sana. Jadi kemana saya masuk? Saya masuk surga, tolonglah. Ini pintu ini tengok. Babus sodakoh. Pergilah awak situ karena sudah merasa pernah bersedekah. Apa? Masuk surga. Katanya bisa masuk lewat amal. Bapak ahli apa Pak? Rasanya dulu setiap ke masjid awak bersedekah. Untuk membuktinya saya buka catatan Pak ya. Kita main jujur-jujur aja nih. Anda bisa ada Pak. Kenapa? Nih, memang Bapak bersedekah tapi 2.000 sampai ke bawah. Kenapa? 2.000. Bapak kan tahu, masuk WC aja 2.000, masa ada masuk surga 2.000? Itu penghinaan sama kami sebenarnya Bapak kata malaikat. Sebenarnya aku nak mau mencatatnya Pak, tapi karena ikut tugas ambo, 2.000 SDA tuh sampai ke bawah Pak. Di copy paste aja ke bawah, ke bawah 2.000 saja. Tambah lagi buruk nih Pak. Apa tuh? Apa setiap bersedekah duit buruk terus tengok nih Pak. Duit buruk, tidak laku, duit buruk. Tidak dihitung oleh malaikat. Ya duit baru tuh Pak kalau dimasukkan kotak infak dia melayang. Kalau duit buruk tuh tidak lempoh. Selama ini panitia masjid tidak tahu. Karena entah siapa yang memasukkan. Sekarang kita baru tahu. Jadi kan ada ceritanya itu. Bapak ini diminta oleh anaknya duit 2.000. Ya, minta duit. Berapa nak? 2.000. Nih, kasihnya 2.000. Bawalah duit 2.000 nih oleh si anak nih. Pergi ke tempat si Ajo. Nak beli es nih. Jo, beli es cie. Ajo minta duitnya dulu. Ma piti kau. Manga buruk bana piti yang kau mah. Saya bukan orang Minang Pak. Saya orang Melayu. Tukah. Saya nak rancak stek. Bilang. Tak laku kata Ajo deh ya. Tak ada angkanya. Dah hilang angkanya Pak. Kata Pak itu, coba beli goreng di tempat Mbok Jawa itu. Mana tahu di Mbok itu. Jadilah, Mbok, saya beli goreng satu. Duit sampean ini kok jelek amat ini. Tukar. Pulang. Kata Mbok Jawa, tak yuk laku dah ya. Apa kata ayah? Sekolah, buat pemasojik untuk infak. Itu kenyataan. Itu makanya duit 2.000 paling banyak di kota infak. Kadang merah di situ masuk apa tuh meluruhkan duit anak mau doh ada. Akhirnya saking buruknya tidak dihitung jadinya. Apa kata malaikat? Akhirnya sekarang kan ketahuan apa rupanya bimpak duit 2.000 dia. Kaum muslimin, ini yang pertama. Maksudnya adalah perbanyaklah amal supaya pintu surga terbuka. Satu. Yang kedua, iza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Ditutup pintu neraka. Ditutup di sini pun ada dua pemahaman. Pertama, betul-betul ditutup sebagaimana awak menutup pintu rumah di kala senja hari. Salah satu sunnah dalam agama awak ini, tutuplah pintumu kalau sore hari itu. Tahanlah anakmu, kata Rasul. Karena sesungguhnya setan berkeliaran di waktu sore tersebut. Yang jelas nyamuk tidak akan masuk kalau tutup pintu. Dan suasana beda. Orang kalau sudah azan masih duduk juga di luar, tidak enak perasaan. Tutup pintu. Soal dia sholat atau tidak, nanti tutup pintu. Suasana akan muncul ketenangan. Nah, seperti itulah awak menutupnya. Neraka itu ditutup. Cuman bunyi
pintu surga dibuka dengan ditutupnya pintu neraka enggak sama. Kalau pintu surga itu kan mewah. Hmm. Kalau pintu neraka, nah ini jangan kaget nih Pak. Kayak gitu Pak Ustaz, kiro-kiro kayak gitu lah. Banyak kepala-kepala setannya, hiasannya. Betul-betul ditutup. Pemahaman yang kedua, awaklah yang menutup pintu neraka awak tersebut lewat menghentikan perbuatan dosa. Sebab yang menyebabkan awak ini memasuk ke dalam neraka itu karena dosa yang awak lakukan. Bukan karena apa-apa, karena dosa terbuka pintu neraka itu. Maka kesempatan menghentikan perbuatan buruk dan dosa-dosa tersebut. Yang jelas selama 11 bulan pintu surga itu terbuka, tertutup. Bukanya waktu Ramadan. Sebaliknya pintu neraka 11 bulan terbuka. Tutupnya waktu Ramadan. Jadi kesempatan masuk neraka itu lebih besar Pak ketimbang masuk surga. Masuk surga ini memang seleksinya luar biasa. Saya sudah 7 kali masuk pegawai negeri, tidak lolos. 7 kali tidak lolos. Itu masuk pegawai negeri aja susah, apalagi masuk surga. Ya enggak Pak? Seleksinya luar biasa. Salah satu syaratnya tidak boleh membawa dosa ke dalam surga. Awak kalau mati malam ini Bapak kira-kira Pak. Beliak-piak dosa awak Bapak. Enggak akan masuk surga. Kecuali mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi Adam itu tinggal dalam surga karena belum berdosa. Setelah dia berdosa kan diusir keluar. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah huldi. Cuman itunya. Kulnah bitu minha jami'ah. Keluar. Awak tah buah apa-apa dengan awak makan. Dah kan mungkin diundang ke dalam. Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir. Ini betul-betul terakhir Pak. Bergembira lah Bapak Ibu. Wasufidat sayatin. Datang Ramadan dibelenggu di rantai setan-setan. Penafsirannya pertama betul-betul dikurung secara jasad. Dirantai, dikunci. Yang kedua adalah awaklah yang mengurung setan tersebut lewat perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh pada bulan Ramadan. Sehingga dia terkunci, terbelenggu. Apapun penafsiran itu benar dan mungkin benar. Tapi yang jelas selama 11 bulan awak diikuti oleh setan. Kemanapun awak pergi. Kemanapun. Saya tutup dengan sebuah kisah pendek. Karena sudah mulai batuk-batuk. Itu batuk itu kan batuk kabau di Pematang, Pak. Tapi batuk kalau batuk kabau kan kata batuk kambiang itu kan batuk samyang namanya. Ini batuk kode. Jangan khawatir, selesai kan ya Pak. Cuman kisah ini harus saya sampaikan. Ini penutup saja. Rasul terlambat pulang, Aisyah menyambutnya dengan cemberut. Rasul tahu, Rasulullah ini pintar, fatonah Pak. Jadi pas kepada permasalahan. Aisyah, engkau cemburu? Kalau disebut seperti itu oleh Rasul, kalau dia cemburu lalu tidak cemburu, nanti turun wahyu menceritakan hatinya. Jadi sahabat tidak bisa berbohong. Kalau A disebut Rasulullah itu kalau memang A, mereka ngakui. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang seperti saya tidak cemburu kepada orang yang seperti Tuhan? Apa maksudnya? Aisyah itu wajar dia cemburu. Karena masih muda. Jadi kalau istri awak muda, Pak, wajar dia cemburu sama awak. Yang tak wajar kalau binilah tua cemburu ya leh. Nah, itu tidak wajar. Ya kusangkul gantung kalian tuh main macam. Nah, itu tidak wajar dari itu. Tapi saya kan lama kerja dulu di rumah sakit, Pak. Ada kasus itu. Nenek-nenek umur 64 tahun dilarikan ke ruang ICU. Kenapa? Minum rondop. Rondop diminumnya, Pak. Akhirnya jam 4 sore meninggal dunia. Tangisanlah keluarga. Waktu ditanya, kenapa nenek kalian minum rondop? Cemburu sama atuk, sama kakek. Umur nenek 64 tahun. Umur kakek 72 tahun. Cemburu sama suami umur 72. Kalau cemburunya kepada saya seperti ini, bolehlah. Bolehlah. Itu kira-kira kan. Awak kan, nah kan bolehlah sih. Saya ini nampak tua karena gini aja ya Pak. Kalau di servis bersih-bersih, kelas 2 SMA insya Allah.
Hari ini kalau tidak awak menghargai diri sendiri, siapa boleh, Pak? Harus awak menghargai diri awak, tanda wujud rasa syukur kita kepada Allah. Gitu. Nah ini atuk umur 72 pun kan dicemburu bantu ego. Tapi karena masuk setan, akhirnya minum rondok. Kata Rasul, Aisyah, nah, seperti saya ini tidak cemburu kepada seperti Tuhan itu maksudnya apa? Rasulullah itu pantas dicemburui, Pak. Karena orangnya tampan luar biasa. Jadi kalau Bapak cemburu bini, syukur. Berarti awak masih dalam perkiraan dia tuh, Pak. Yang harus diherankan kalau bini tidak pernah cemburu. Nah, itu hati-hati aja lah, Pak. Karena awak kan tidak termasuk hitungan benar. Kalau Ustadz, alhamdulillah lah. Tidak pernah istri cemburu doa. Nak pulang-pulang, indah-indah. Apanya dengan cemburu buat Ika. Cukup-cukup makan. Dah. Nah, kalau Rasulullah tuh wajar. Di langit keempat saja Rasul jumpa Yusuf. Lalu Rasul mengatakan, Yusuf itu tampan, diberi Allah wajah rupawan. Dan beliau itu mendapat separuh ketampananku. Gimana tampan Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal, hadis sahih riwayat Muslim. Allah Maha Indah, cinta dengan keindahan. Siapa lagi yang paling dicintai Allah? Kalau tidak Habibullah, kasih Allah. Sangat indah. Wajar Aisyah cemburu. Nah, kata Rasul, karena tak beralasan cemburunya, karena Rasul terlambat itu bukan apa-apa, karena pergi dakwah. Kata Rasul, engkau sedang diikuti oleh setanmu. Nah, inilah kaitan dengan ceramah awak. Kaget Aisyah, ya Rasulullah, apakah saya diikuti oleh setan? Benar Aisyah, engkau diikuti oleh setanmu. Kata Aisyah, orang lain ya Rasul? Orang lain juga Aisyah. Orang lain juga diikuti oleh setan. Bahkan kata Rasul, setiap manusia itu, nah berarti awak ikut tuh, diikuti oleh setan. Kata Aisyah, Tuhan kan manusia, saya pun diikuti oleh setan, kata Rasul. Cuman setan yang mengikutiku sudah ditaklukkan, sudah beriman. Jadi ada memang orang tertentu bisa menaklukkan setan, seperti Umar ibnu Khattab. Bisa menaklukkan setan. Jadi kalau Umar tuh hadir di sini nih Pak, setan tidak akan masuk ke ruangan ini. Karena dia segan sama Umar, takut. Bila Umar melintas di sebuah jalan di lembah, saya tidak melintas di jalan itu ya Rasulullah, kata setan. Tapi itu Umar dulu Pak, Umar bin Khattab. Kalau Umar kini, wallahu alam. Jangan-jangan dia yang kemasukan setan kadang-kadang kan gitu kan. Yang jelas setiap awak ini diikuti oleh setan. Itu makanya ibu-ibu itu kalau sudah muak menengok perangai anaknya, dia mengaku punya setan. Dengarlah ngomongannya. Allah nak pikir bangkit setan omak leh. Itu tanda omak tu punya setan. Tempat berwuduk ni berkeliaran setan tu Pak, namanya setan walhan. Setan walhan di situ. Bukan menakuti awak dari belakang, enggak usah ditengok, enggak ada nampak setan itu Pak. Tapi menyuruh awak wuduk tidak sempurna. Jadi bagi bapak ibu yang berwuduk laju itu dipengaruhi oleh setan. Kan ada yang wuduknya laju Pak. Kilat khusus. Nah, itu setan menyuruh. Jauh dari sunnah dah. Kilat khusus. Itu datang dari setan. Orang yang ngomong sedang berwuduk, bercanda boleh. Tapi kalau sedang berwuduk, jangan cakap. Kan ada yang kadang-kadang, kawan sedang wuduk bertanya. Dah siap laporan. Belum lagi, nanti sebentar lagi mau ditandatangi. Masalahnya apa namanya. Nah itu, kalau ada besok yang bertanya, sewaktu orang sedang berwuduk, tengoklah mukanya. Iko setan yang disebut Ustaz. Tapi kalau bisa, enggak usah dibilang kayak gitu. Berkelahi pula nanti. Solat awak, setan hanzab namanya. Jadi setiap awak ini dipengaruhi oleh setan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia karena sayangnya Allah kepada kita dan mulianya Ramadan, setan yang jadi permasalahan itu dibelenggu di rantai. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, wajib, sunat, sendirian atau berjamaah, tanpa atau tersembunyi. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.